Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kalian berjumpa lagi bersama Bu Fitria pada pelajaran tematik. Nah, untuk menambah keberkahan dan agar kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu, baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu dan menambahkan keberkahan kepada kita semua. Nah, sebelum belajar juga kalian bisa melaksanakan pembiasaan seperti sholat duha maupun murojaah ya. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu kita sudah masuk materi tema 5 ya. Melanjutkan materi yang kemarin telah disampaikan, yaitu mengenal ekosistem, muatan IPA, mengenai daur hidup hewan, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Silakan kalian saksikan apa yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, kompetensi dasar yang meliputi pelajaran kita hari ini adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui daur hidup hewan. Yang kedua, mengetahui tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Pembahasan materinya tentu yang pertama mengenai daur hidup hewan, yang kedua rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama dulu kita bahas yaitu tentang daur hidup hewan. Kalau kalian ingat, materi ini sudah pernah Ibu sampaikan pada saat kalian masih di kelas 4. Semoga kalian masih mengingatnya ya. Apa itu daur hidup hewan? Atau daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Itu disebut daur hidup. Ya. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan tidak langsung menjadi dewasa. Namun hewan tumbuh dan berkembang melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan tersebutlah yang disebut sebagai daur hidup. Tahapan-tahapan perkembangan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya, tapi mengalami pertumbuhan ukuran atau pertambahan ukuran. Nah, daur hidup hewan itu dibagi menjadi 2. Ada yang dengan metamorfosis, ada yang tanpa metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Yaitu tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan selama masa pertumbuhannya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang daur hidup hewan yang melalui atau dengan metamorfosis. Nah, ini juga dibagi 2. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan ada yang metamorfosis tidak sempurna. Apa bedanya?
Kalau metamorfosis sempurna, berarti bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, sementara pada metamorfosis tidak sempurna, maka bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Itu perbedaannya ya. Nah, berikut contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Ada kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Nah, di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupu akan mengalami daur hidup mulai dari telur. Karena kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, nah, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat atau disebut larva. Nah, ya. Dari telur kemudian berubah menjadi larva. Nah, setelah itu ulat bergerak aktif mencari makanan. Nah, ulat memakan dedaunan. Setelah cukup mencari makan, ulat akan berubah menjadi pupa atau disebut kepompong. Pupa tidak bergerak dan melekat pada batang pohon. Pupa adalah masa istirahat dan persiapan bagi kupu-kupu sebelum menjadi dewasa. Nah, setelah cukup waktu, pupa akan berubah menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Selanjutnya ada daur hidup katak. Nah, katak termasuk kelompok hewan amfibi yang hidup di dua alam atau dua tempat, bisa di air dan di darat. Katak juga mengalami metamorfosis sempurna. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Katak bertelur di dalam air. Jumlah telur yang dihasilkan seekor katak sangat banyak. Akan tetapi tidak semua telur berhasil menetas. Nah, telur-telur tersebut banyak yang dimakan oleh ikan atau hewan lain. Telur-telur katak akan menetas setelah 10 hari. Jadi dimulai dari telur, ya. Kemudian setelah 10 hari akan menetas. Nah, telur yang menetas itu akan berubah menjadi kecebong atau disebut berudu, ya. Ini masih di dalam air. Nah, berudu atau kecebong ini mempunyai insang untuk bernapas di dalam air. Namun, setelah berumur 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Kemudian, kaki belakang berudu akan terbentuk. Nah, seperti ini nih. Ya, akan terbentuk kaki belakang. Sebelum berudu berumur 8 minggu. Pada tahap ini, berudu berubah menjadi berudu berkaki. Nah, kaki belakang berudu akan membesar ketika kaki depan mulai tumbuh. Seperti ini ya. Jadi katak muda. Sampai tahap ini berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Nah, saat katak berekor berumur 12 minggu, ekornya memendek dan bernapas dengan paru-paru. Pada tahap ini, katak berekor berubah menjadi katak. Nah, setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak ini akan berubah menjadi katak dewasa, ya. Kemudian ada daur hidup nyamuk. Nah, dimulai dari telur, larva atau jentik ya. Kemudian berubah jadi pupa, kemudian jadi nyamuk dewasa. Seperti itu ya. Nah, kita
ke daur hidup lalat. Hampir sama ya dengan yang lainnya tadi, berubah dari telur, larva, pupa atau kepompong menjadi lalat dewasa. Nah, berikut kita lanjut ke contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, kalau metamorfosis tidak sempurna berarti perkembangan hewan mengalami perubahan bentuknya tidak terlalu berbeda dengan yang dewasanya ya, atau tidak terlalu berbeda pada setiap tahapannya. Nah, contohnya di sini ada kecoa, capung, dan jangkrik. Yang pertama, daur hidup kecoa. Nah, kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa sangat banyak. Setelah beberapa lama, telur kecoa berubah menjadi kecoa muda atau disebut nimfa. Kemudian, yang nimfa ini mirip dengan kecoa dewasa, tapi ukurannya lebih kecil ya. Warna kulitnya juga berbeda, agak berbeda dengan yang dewasa. Nah, nimfa ini akan mengalami beberapa kali pergantian kulit. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Ya, setelah mengalami pergantian kulit, nimfa akan berubah menjadi kecoa dewasa atau disebut imago. Jadi nanti nimfa ini akan berubah dari yang ukurannya kecil menjadi agak besar, baru menjadi imago atau kecoa dewasa. Kemudian ada daur hidup capung. Nah, capung termasuk serangga. Capung juga berkembang biak dengan cara bertelur. Hampir sama dengan kecoa, telur capung akan menetas menjadi nimfa dan akan berubah menjadi capung dewasa ya. Nimfa akan melepas kulitnya ya. Mulai dari tadi telur, kemudian berubah jadi nimfa. Nah, nimfa ini akan melepas kulitnya, kemudian menjadi capung dewasa. Selanjutnya, daur hidup jangkrik. Nah, sama ya, hampir sama, berubah dari telur, berubah jadi nimfa, kemudian jadi jangkrik dewasa. Nah, sekarang kita beralih ke daur hidup hewan tanpa metamorfosis ya, atau tidak mengalami metamorfosis. Jadi tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Ada juga perkembangan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, berikut kita perhatikan ya. Pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak akan mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Ya, kalau tadi yang menggunakan metamorfosis atau dengan metamorfosis perubahannya akan berbeda ya. Nah, kalau yang tanpa metamorfosis perubahan bentuk tubuhnya tidak terlalu berbeda. Contohnya ada ikan, kadal, ayam, dan kucing. Nah, berikut adalah daur hidup ikan. Ikan hidup di air ya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur ikan menetas menjadi ikan muda. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ini bentuk telur ikan mulai dari 4 jam, kemudian menjadi 20 jam seperti ini. Kemudian jadi 30 jam. Nah, yang pertama tadi berubah dari setelah 1 jam, 4 jam, kemudian 20 jam, 30 jam. Nah, akan berubah menjadi larva. Nah, larva seperti ini ya. Larva ini akan membentuk seperti ikan, sudah mulai terlihat ya bentuknya ya. Mulai dari telur, kemudian larva,
dari larva ini akan menjadi ikan muda. Nah, ikan muda ini ukurannya kecil ya, dan berwarna lebih muda dari induknya, tapi bentuknya atau tampaknya itu akan sudah mulai terlihat seperti ikan dewasa ya, bentuknya tidak jauh dengan ikan dewasa. Nah, ikan muda akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Setelah ikan dewasa akan berkembang biak lagi menjadi mengeluarkan telur ya. Nah, setelah mengeluarkan telur seperti itu lagi, akan menetas lagi, menjadi larva lagi, menjadi ikan muda lagi, dan ikan dewasa, dan begitu pun seterusnya ya. Selanjutnya daur hidup kadal. Nah, kadal ini termasuk kelompok hewan reptilia ya. Kadal berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kadal menetas menjadi kadal muda. Nah, dari telur kadal muda atau anak kadal ya. Kemudian yang ukurannya lebih kecil dari induknya tentunya ya. Setelah beberapa lama, kadal muda berubah menjadi kadal dewasa, yang ukuran tubuhnya tentu lebih besar dari kadal muda ya. Kadal yang sudah dewasa akan melakukan perkembangbiakan atau perkawinan, lalu akan menghasilkan telur baru. Nah, telurnya ini akan menetas lagi menjadi anak kadal dan seterusnya ya. Selanjutnya ada ayam. Nah, kalian tentu pernah melihat ayam ya. Ayam termasuk kelompok unggas. Kelompok unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur ayam akan menetas setelah dierami selama 21 hari oleh induknya ya. Pengeraman bertujuan agar telur tetap hangat. Saat dierami, embrio ya akan berkembang di dalam telur sehingga tubuh ayam akan terbentuk dengan sempurna. Jika tidak dierami, biasanya telur ayam didekatkan dengan lampu agar suhunya tetap hangat. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Nah, ini telur ya. Nah, di dalamnya ada embrio. Nah, biasanya dierami supaya pertumbuhannya bisa sempurna dan suhunya tetap hangat tadi ya. Kemudian setelah dierami akan menetas. Nah, ini menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini biasanya berwarna kuning dan bulunya itu sangat halus. Setelah tumbuh dewasa, bulunya semakin mengilat dengan warna yang bervariasi ya. Pada ayam jantan tumbuh jengger dan berwarna merah. Ayam jantan dan betina bisa melakukan perkawinan. Kemudian ayam betina menghasilkan telur yang baru. Nah, ini jadi setelah menjadi anak ayam akan menjadi ayam dewasa ya. Nah, kemudian sekarang daur hidup kucing. Nah, kucing adalah hewan yang menyusui. Oleh karena itu, kucing termasuk hewan mamalia. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Kemudian kucing betina melahirkan anak-anaknya. Nah, kucing yang baru lahir biasanya berwarna merah. Ya. Kemudian berukuran kecil. Nah, bayi kucing yang baru lahir tidak bisa bergerak. Bayi kucing menyusu pada induknya. Setelah beberapa minggu, anak kucing bertambah besar. Warna tubuhnya sudah bervariasi. Kucing remaja bergerak dengan sangat lincah dan bisa mencari makan sendiri setelah dewasa ya, atau setelah remaja. Setelah berapa bulan, kucing remaja tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah,
Nih, kucing dewasa melahirkan anaknya. Kemudian menjadi kucing muda, kemudian berubah jadi dewasa ya. Begitupun seterusnya, nanti kucing dewasa melahirkan anaknya kembali, kemudian berubah jadi muda, jadi dewasa lagi ya. Dan seterusnya. Nah, yang kedua kita bahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tadi tentang daur hidup hewan ya, sekarang tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem ya. Setiap makhluk hidup tentu membutuhkan makanan. Mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan tentu membutuhkan makanan. Nah, dari manakah manusia mendapatkan makanan? Manusia mendapatkan makanan dari hewan dan tumbuhan. Hewan juga mendapatkan makanan dari tumbuhan dan hewan lainnya. Lain halnya dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak mengambil makanan dari makhluk hidup lainnya, tetapi tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kalau kalian masih ingat, sudah pernah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan energi atau makanan dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup lainnya dalam suatu urutan tertentu, atau hubungan antara makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Itu namanya rantai makanan. Sementara kalau jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang satu akan berkaitan dengan rantai makanan yang lain. Itu disebut jaring-jaring makanan, ya. Berikut akan Ibu berikan contoh mengenai rantai makanan yang ada di sawah atau yang terjadi di sawah. Nah, di sini ada komponen-komponen dari suatu ekosistem. Nah, komponen dari suatu ekosistem itu ada meliputi produsen, konsumen, dan dekomposer, ya. Nah, di sini Ibu beri contoh di sawah. Ada rumputnya, ada tikus, ular, burung ya, dan dekomposernya. Nah, di sini produsennya adalah rumput atau padi ya kalau di sawah ya. Padi, kemudian konsumen satunya ada tikus, kemudian ular, konsumen 2, konsumen 3-nya ada burung, dan dekomposernya berupa bakteri atau pengurainya atau dekomposernya itu biasanya berupa bakteri atau mikroorganisme lainnya ya. Nah, di sini nanti akan ada keterangannya. Nah, konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2, kemudian akan dimakan lagi oleh konsumen 3. Selanjutnya, konsumen 2 dan konsumen 3 sudah mati. Nah, kemudian akan membusuk. Nah, membusuknya itu akan diurai. Setelah diurai, akan dibentuk sebagai pupuk ya untuk produsen. Setelah produsen akan dimakan oleh konsumen 1 dan begitu pun seterusnya. Konsumen 1 akan dimakan lagi oleh konsumen 2, konsumen 3, kemudian diuraikan lagi, dijadikan untuk pertumbuhan produsen dan begitu pun seterusnya. Nah, gambarannya tadi seperti yang gambar sebelumnya ya. Nah, di sini akan lebih jelas lagi. Ada keterangannya ya. Yang pertama, tumbuhan mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis pada tumbuhan adalah gula.
Nah, oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk umbi, batang, daun, buah, dan biji. Nah, jadi produsennya tadi adalah padi ya. Padi ini adalah tumbuhan sebagai produsen. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut konsumen tingkat 1, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau herbivore. Nah, jadi pada rantai makanan, produsen ini biasanya adalah tumbuhan ya, atau makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Biasanya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke konsumen 1, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah menjadi energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen 1 ini adalah tikus. Ini adalah contoh rantai makanan tadi di sawah ya. Padinya akan dimakan oleh tikus. Kemudian konsumen tingkat 2, yaitu hewan pemakan konsumen tingkat 1. Nah, biasanya siapa yang makan tikus? Yaitu ular. Nah, sama seperti konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 2 ini atau si ular ini memakan tikus untuk sebagai sumber energi. Nah, begitupun selanjutnya pada konsumen tingkat 3. Nah, ini hewan pemakan konsumen tingkat 2. Yaitu contohnya di sini adalah burung elang. Biasanya burung elang itu makannya ular. Nah, selanjutnya setelah konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Nah, pada proses pembusukan, tubuh akan diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya ada bakteri dan jamur ya. Hasil penguraian tersebut akan diubah ya oleh organisme dalam tanah menjadi sumber makanan bagi tumbuhan atau sebagai pupuk ya. Kalau sudah membusuk itu ya bisa digunakan sebagai dekomposer oleh padi tadi ya sebagai pupuk. Nah, jadi setiap tingkatan ini konsumen biasanya akan saling makan-memakan. Nah, peristiwa inilah disebut sebagai rantai makanan. Tadi, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang akan mati kemudian berubah menjadi dekomposer untuk padi dan seterusnya seperti itu. Berputar di suatu ekosistem ya, contohnya tadi ekosistem sawah. Nah, itu disebut sebagai rantai makanan ya. Nah, fungsi dari rantai makanan ini tentu sebagai sumber energi untuk makhluk-makhluk hidup yang berkaitan ya. Tadi tikus makan padi ya untuk menambah energinya. Sementara ular juga makan tikus untuk apa? Untuk menambah energinya. Dan begitupun seterusnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa rantai makanan itu adalah proses ya saling makan-memakan atau saling pindah energi ya, transfer energi dari makhluk satu dengan lainnya. Seperti itu ya. Kemudian kita beralih ke jaring-jaring makanan. Nah, dalam ekosistem, suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan, tetapi juga dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa lainnya. Ya, jika dalam rantai makanan dapat ditarik satu garis lurus, ya. Nah, pada jaring-jaring makanan, peristiwa makan dan dimakannya menjadi lebih kompleks karena satu makhluk hidup dapat memakan lebih dari satu jenis makanan dan satu makhluk hidup dapat dimakan oleh lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Nah, itu bedanya. Kalau tadi di rantai makanan itu hanya berputar pada satu garis, ya. Kalau di jaring-jaring makanan itu bisa lebih kompleks atau lebih banyak lagi, ya.
karena makhluk hidupnya bisa dimakan lebih dari satu jenis makhluk hidup, ya. Nah, apabila rantai makanan yang satu berkaitan dengan rantai makanan lainnya, maka akan terbentuk sesuatu yang dikenal dengan istilah jaring-jaring makanan. Nah, dalam jaring-jaring makanan tidak ada lagi urutan yang runut seperti pada rantai makanan. Nah, kalau tadi pada rantai makanan kan berurutan ya. Nah, kalau jaring-jaring makanan itu lebih banyak lagi garisnya. Nah, kenapa disebut jaring-jaring makanan? Karena seperti jaring-jaring, bentuknya lebih banyak garisnya ya atau hubungannya. Nah, contohnya di sini ada rumput ya. Nih, rumput bisa dimakan oleh padi ya. Di sini padi bisa dimakan oleh tikus, oleh belalang, oleh ulat ya. Nah, nanti ulat juga bisa dimakan oleh siapa ini? Katak ya. Belalang juga bisa dimakan oleh katak. Nah, ulat bisa dimakan oleh elang. Begitupun seterusnya. Jadi, kalau pada jaring-jaring makanan tidak hanya satu makhluk hidup memakan makhluk hidup satu lainnya ya. Jadi bisa dimakan lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Seperti itu ya. Nah, perubahan dalam jaring-jaring makanan. Jadi, dalam jaring-jaring makanan bisa juga mengalami perubahan. Nah, kenapa? Alam selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Demikian pula setiap makhluk hidup di alam. Nah, juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring makanan akan merubah bagian yang lainnya. Pada musim hujan contohnya, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Nah, meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya, tikus di sawah, ya. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Nah, ular sawah adalah mangsa dari hewan lainnya, misalnya burung elang. Tadi sudah ya Ibu sampaikan. Maka jumlah populasi burung elang pun pada suatu ekosistem tersebut akan meningkat. Demikian pun seterusnya. Dari peristiwa makan dan dimakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada salah satu komponen ekosistem akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Nah, perubahan tersebut dapat bertambahnya populasi komponen ekosistem maupun berkurangnya komponen ekosistem. Artinya apa? Nah, kalau musim hujan tadi sudah disampaikan bahwa tumbuhan akan dapat tumbuh dengan subur. Maka kalau tumbuhannya subur, tikusnya bisa makan tumbuhannya lebih banyak. Nah, kalau tikusnya punya makanan banyak, nah, maka pertumbuhannya pun akan banyak. Sebaliknya, kalau sedang tidak musim hujan atau musim kering, makanan tikus nggak ada, ya, karena padi tidak tumbuh dengan subur. Ya, pertumbuhan tikus pun tidak akan banyak. Nah, berdampak dengan pertumbuhan ular. Ular pun seperti itu, tidak bisa makan tikus karena tikusnya tidak banyak, ya. Nah, karena ularnya nggak ada atau berkurang, nanti elangnya pun begitu berkurang. Dan seterusnya. Atau sebaliknya, kalau musim hujan tadi ya, dengan banyaknya tumbuhan, maka tikusnya akan lebih banyak, kemudian ularnya akan lebih banyak, dan elangnya pun lebih banyak. Seperti itu seterusnya, ya. Jadi perubahan dalam jaring-jaring makanan pun bisa terjadi tergantung apa? Perubahan alam, ya. Karena di alam ini dari waktu ke waktu tidak selalu sama. Ada dipengaruhi oleh
cuaca, musim, dan lain sebagainya. Nah, itu akan berdampak juga pada pertumbuhan makhluk hidup yang ada dalam ekosistem tersebut. Ya. Nah, alhamdulillah itu materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai dauri hidup hewan, kemudian rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian dan apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada Bu Fitria maupun Bu Titi. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Nah, untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, kita akhiri dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian kita berdoa ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.